Pemuda itu bergegas keluar dari gua, pucat pasi dan melarikan diri dengan cepat. Namun, Feng Jingyu dan Xiao Bei sangat cepat. Setelah bergegas keluar dari lubang, mereka mengejar dengan kecepatan guntur. Pemuda itu melihat Feng Jingyu dan Xiao Bei mendekat dengan cepat, dan tak lama kemudian ia akan menyusulnya. Wajahnya semakin muram. Ia berkata, mungkin kita bisa membicarakannya. Apa yang kau bicarakan? Feng Jingyu mengagetkan Yu. Pemuda itu berkata, akan ada sesuatu yang kau minati. Mari kita dengarkan. Feng Jingyu mengagetkan Yu dan semakin tertarik. Pemuda itu menarik napas dan berkata, ada harta karun di hutan jiwa hari ini. Konon, itu adalah makam besar. Angin mengejutkan Yu, mendengar percakapan itu, alisnya sedikit terangkat, dan berkata, masih ada makam besar. Makam tingkat berapa? Seharusnya itu makam kaisar, kata pemuda itu. Karena itu makam tingkat kaisar, kenapa kau tidak pergi ke sana? Angin mengejutkan Yu dan mendengus dingin. Pemuda itu berkata, bagaimana kau bisa memasuki makam tingkat kaisar? Jika aku bisa masuk, aku pasti sudah masuk. Angin mengejutkan Yu dan berkata, ini sama saja dengan tidak mengatakannya, tetap saja tidak bisa lolos dari jejak. Pemuda itu berkata, tidak mudah untuk masuk, tetapi bukan berarti kau tidak bisa masuk. Di mana makam kaisar yang agung? Tanya Feng Jingyu. Jika aku mengatakannya, bisakah kau memastikan kau tidak membunuhku? Tanya pemuda itu. Feng Jingyu berkata, kau tidak punya pilihan lain sekarang. Kau bisa mati sekarang atau memberitahuku di mana makam kaisar. Jika suasana hatiku sedang baik, aku mungkin akan membiarkanmu pergi. Pemuda itu terdiam sejenak, lalu berkata, makam kaisar berada di tengah hutan jiwa surgawi. Di mana ada bukit, bukit itu adalah makam kaisar. Petik 2. Bagaimana kau tahu itu? Tanya Feng Jingyu. Yang kulatih adalah peleburan mayat. Aku perlu terus-menerus mencari mayat yang kuat untuk fusi, agar aku dapat terus-menerus dan cepat meningkatkan kekuatanku. Kata pemuda itu, kau benar-benar menjijikkan. Mayat itu begitu menjijikkan sehingga kau masih bisa menyatu dengannya. Angin mengejutkan Yu dan membenci jalannya. Pemuda itu berkata, jika aku dapat mengintegrasikan mayat yang kuat, aku akan bertarung lebih sedikit selama beberapa dekade, dan dapat langsung melampaui yang terbaik dari rekan-rekanku. Bagaimana dengan sedikit mual? Siapa yang berani mengatakan aku lebih kuat? Feng Jingyu berkata, jadi, kau terus-menerus mencari mayat yang kuat, dan kau akan tahu bahwa ada makam kuno kaisar di sini. Pemuda itu berkata, makam yang baru saja kita masuki adalah makam salah satu guru besar Sekte Tein. Dia menemukan makam kaisar, tetapi dia tidak bisa memasukinya. Bagaimana kau tahu itu? Tanya Feng Jingyu. Pemuda itu berkata, saat itulah aku menyatu dengannya, aku bisa menangkap sebagian ingatannya. Bagian ingatannya ini terlalu dalam untuk dihapusnya, bahkan jika dia sudah mati. Feng Jingyu menatap pemuda itu dan berkata, jadi, kau belum pernah ke sana. Kau tidak tahu apakah ada makam besar di sana. Pemuda itu berkata, meskipun aku belum pernah ke sana, aku yakin pasti ada. Feng Jingyu berkata, ini adalah hutan jiwa surgawi. Jika kau ingin memasuki tengah hutan, kau harus bunuh diri. Pemuda itu berkata, aku tahu cara untuk sampai ke bukit itu dengan aman. Angin mengejutkan Yu, masih ada jalan lain. Untuk memasuki makam kaisar, kakekku telah mempelajari cara memasuki makam itu. Dia juga tahu bahwa ada banyak bahaya di hutan itu. Oleh karena itu, ia membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk melewati jalan rahasia menuju bukit, kata pemuda itu. Jalan rahasia telah dibuka. Feng Jingyu memandang kejauhan, lalu bergumam dalam hati, jarak sejauh itu, bahkan jika tim konstruksi berteknologi tinggi bumi datang, akan butuh beberapa tahun untuk melewatinya. Jalan rahasia ini hanya di makam kuno. Awalnya, aku ingin pergi ke makam kaisar ketika aku meleburkan tubuh leluhurku. Aku tidak menyangka akan dihancurkan olehmu. Pemuda itu dipenuhi dendam. Feng Yu tersenyum, lalu berkata, kau bahkan tidak melepaskan mayat leluhur gurumu. Kembalinya sungguh kejam. Pemuda itu bergumam, sebenarnya, dia bukan lagi guruku. Dia dikeluarkan dari Sekte Tein saat masih hidup, jadi aku meleburkan mayatnya. Tujuanku bukan untuk menipu guru dan menghancurkan leluhur. Terlebih lagi, yang dia lakukan adalah meleburkan mayat, yang merupakan pembalasan. Apakah kau tidak takut pembalasan? Jika suatu hari kau mati, akankah tubuhmu menyatu dan berakhir seperti ini? Angin mengagetkan Yu dan membenci jalan itu. Pemuda itu berkata, inilah hidup, dan tak seorang pun bisa menyalahkan siapapun. Hentikan omong kosong itu dan bawa kami ke jalan rahasia. Angin mengagetkan Yu dan bergumam. Setelah kembali ke makam kuno, pemuda itu tiba di makam lain, menekan mekanisme secara langsung, dan seluruh dinding berputar. Setelah dinding berputar, terdapat lorong besar. Inilah jalan rahasianya, kata pemuda itu. Ayo pergi. Angin mengagetkan Yu dan bergumam. Pemuda itu berjalan menuju lorong itu, dan Feng Jingyu mengikutinya dari belakang, sementara Xiao Bei berjaga-jaga di sekitarnya. Feng Jingyu telah mengamati pemuda itu. Ia tidak begitu lega. Berdasarkan jarak dari jalan, lorong ini setidaknya berjarak puluhan kilometer. Namun, tidak ada binatang roh di jalan rahasia, jadi jalannya mulus dan kecepatannya tentu saja jauh lebih cepat. Setengah jam kemudian, dia sudah berada di depan. Pemuda itu menekan tombol di dinding lagi, lalu dinding itu bergerak naik dan sebuah tangga batu muncul. Dari sini, kaki bukit, kata pemuda itu. Feng Jingyu berjalan bersamanya ke tanah. Setelah bertahun-tahun, semak belukar di mana-mana. Jalan itu hampir tertutup, hanya celah-celah kecil yang bisa dibor. Di tanah, Feng Jingyu menatap bukit di depannya. Meskipun tampak seperti bukit, berdiri di depannya, ia tahu bahwa gunung itu sangat besar. Feng Jingyu bertanya, di mana makam kuno itu masuk? Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu harus masuk kemana. Setelah belajar selama bertahun-tahun, sisu saya belum menemukan pintu masuk. Lagi pula, itu hanya makam kaisar. Jangan main-main. Petik 2. Saya bahkan tidak tahu di mana pintu masuknya. Apa gunanya datang ke sini? Angin mengagetkan Yu dengan suara dingin. Pemuda itu berkata, karena aku juga ingin menemukan pintu masuknya. Menurut informasi yang ditinggalkan kakekku, beliau pernah menemukan beberapa pintu masuk yang diduga, tetapi beliau tidak pernah memastikannya. Kalau begitu, pergilah dan lihatlah. Tidak ada cara yang lebih baik. Pemuda itu dan Feng Jingyu mulai mencari beberapa petunjuk yang ditinggalkan oleh guru Sekte Tein. Setelah mencari beberapa petunjuk, pemuda itu berhenti dan berkata, guru pernah meninggalkan petunjuk di sini, mungkin ini pintu masuk ke makam kekaisaran.
Feng Jingyu melihat ke medan dan berkata, di mana lagi? Dengan bantuan angin, pemuda itu terus mencari, lalu membalikkan bukit. Ia menemukan 3 kemungkinan pintu masuk. Angin Jingyu mengamati dengan cermat, dan tidak berani gegabah menggali. Jika ini tidak berhasil, ia bisa mempertaruhkan nyawanya. Angin Jingyu terkejut dan melihat ke puncak bukit, lalu berkata, naik dan putar balik. Wajah pemuda itu sedikit berubah, tetapi ia segera pulih. Namun, bagaimana mungkin angin Jingyu melewatkan detail sekecil itu? Namun, Feng Jingyu kini berjalan perlahan menuju gunung, dan pemuda itu hanya bisa mendaki gunung bersama. Karena ini makam kaisar, pasti berbeda, dan penataan makam di sini pasti ada tujuannya. Feng Jingyu berkata sambil berjalan, lalu mengamati tatapan mata pemuda itu. Pemuda itu berkata, bagaimana kita bisa tahu apa yang dipikirkan kaisar? Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, jika kaisar bisa menata makam di sini, setidaknya itu bisa membuktikan bahwa ini tidak biasa. Jika ini tempat biasa, bagaimana mungkin kaisar menyukainya? Apa yang ingin kau katakan? Tanya pemuda itu. Feng Jingyu berkata, tidak apa-apa, aku hanya menebak sedikit. Saat Feng Jingyu berjalan, ia mengamati medan di sekitarnya. Ia tidak menemukan satupun binatang roh di gunung. Masalahnya tidak sesederhana itu. Sejak mereka sampai di kaki bukit, mereka tidak melihat seekor binatang roh pun. Apakah semua binatang roh ini tahu bahwa ini adalah makam kuno kaisar dan tidak berani mengganggu mereka? Kemudian, Feng Jingyu melihat ramuan yang berkilau, harum dan menyegarkan, dengan bunga berwarna-warni di atasnya. Ketika pemuda itu melihat ramuan itu, ia berseru, ini adalah bunga berwarna-warni dengan 9 daun. Feng Jingyu berjalan melewatinya. Hanya ada 9 daun di seluruh rimpang, satu tidak banyak, bunganya memiliki 7 warna, setiap kelopak memiliki 1 warna, totalnya ada 7 kelopak. Feng Jingyu hendak memetiknya, tetapi ramuan 9 daun dan bunga 7 warna muncul. Feng Jingyu sedikit terkejut, lalu berkata dengan gembira, ada spiritualitas. Sepertinya ini akan menjadi raja pengobatan. Mata pemuda itu berbinar-binar dengan rasa dingin, yang segera tersembunyi. Xiao Bei di samping pemuda itu meraung pelan, seolah memperingatkan para pemuda agar tidak main-main. Feng Jingyu tidak menoleh ke belakang. Sudut mulutnya sedikit terangkat dan berkata, bagaimana? Apa kau masih mau melakukannya? Mata pemuda itu sedikit menyipit, lalu berkata, apa aku masih bisa bersaing denganmu seperti ini? Aku hanya memperingatkanmu sekali, jangan main-main di depanku. Aku ahli di bidang ini. Dibandingkan denganku, kau masih sangat muda. Feng Jingyu mengejutkan Yu dengan senyum meremehkan, lalu mulai menggali 9 daun berwarna-warni. 9 daun dan bunga berwarna-warni bisa menjadi raja pengobatan, jadi Feng Jingyu tidak ingin memetiknya seperti ini. Ia menggalinya dan menanamnya di ruang penyimpanan. Apa gunanya 9 daun dan 7 bunga berwarna? Feng Jingyu bertanya sambil menggali. Pemuda itu berkata, bunga berwarna-warni 9 daun digunakan untuk menyembuhkan luka dengan efek terbaik. Selama kau mengambil 1 kelopak, kau bisa pulih dengan cepat. Bunga berwarna-warni 9 daun ini akan segera menjadi raja pengobatan, dan efeknya lebih baik. Karena ini makam kaisar, pasti ada banyak ramuan ajaib di gunung ini. Aku sedang mencarinya. Angin mengejutkan Yu yang memandang bukit ini, lalu tersenyum tipis. Anak muda itu terdiam. Feng Jingyu sangat berhati-hati. Dia bahkan punya ramuan ajaib di sini. Feng Jingyu melihat sekeliling dan terus mencari ramuan itu. Xiao Bei lebih peka terhadap ramuan itu, dan segera menemukan ramuan ajaib. Meskipun tidak sehebat bunga berwarna-warni berdaun 9, ramuan itu sudah berumur ratusan tahun. Xiao Bei tidak terlalu peduli, dia hanya menggigitnya. Feng Jingyu memarahi Xiao Bei karena dianggap pecundang. Dia telah mengalahkan ramuan ajaib seperti itu selama ratusan tahun. Xiao Bei tidak setuju dan berkata, pokoknya, ini semua untuk dimakan. Sama saja makan pagi dan makan malam. Bajingan, Feng Jingyu bersenandung dan terus mencari ramuan ajaib. Tidak ada yang pernah ke sini, dan tidak ada hewan roh. Seharusnya ada banyak ramuan ajaib di sini. Dan kupikir semakin tinggi level eliksirnya, semakin tinggi pula nilainya. Xiao Bei menyeringai. Kapan guru besarmu meninggal? Tanya Feng Jingyu. Pemuda itu berkata, aku sudah meninggal ratusan tahun. Kalau aku pergi, bukankah berarti eliksir di gunung ini paling lama berumur ratusan tahun? Garis hitam di wajah pemuda itu, yang awalnya dimaksudkan Feng Jingyu. Aku akan pergi ke makam gurumu untuk mencari tahu apakah ada raja tabib berusia 1000 tahun, nenek, atau seekor beruang. Dia satu-satunya yang pernah berobat di sini. Jika tak ada raja obat selama ribuan tahun, Sisumulah yang meminumnya, kata Feng Jingyu. Anak-anak muda itu terdiam dan malas menjawab. Feng Jingyu terus mencarinya. Sudah setengah jalan mendaki gunung. Saat itu, tercium aroma obat yang menyegarkan. Feng Jingyu dan Xiao Bei sama-sama bersemangat dan pergi menuju tempat asal aroma obat itu. Kukatakan padamu, jika kau memberiku seteguk lagi, aku akan memasukkanmu ke gudang, ancam Feng Jingyu. Xiao Bei berkata sambil tersenyum, bagus, aku tak makan. Win Jingyu dan Xiao Bei datang ke sumber aroma obat itu, dan melihat sekuntum bunga yang sangat indah bergoyang. Bunga itu berwarna merah muda, dan ada tetesan air berkilauan di bunga itu, yang lembut dan menetes. Aroma menyegarkan itu, seperti seorang gadis anggun yang menari tertiup angin, memanjakan mata. Bunga itu juga telah disalurkan, merasakan seseorang mendekat, dan segera melarikan diri. Craching Traf adalah raja obat. Kejarlah. Xiao Bei bahkan berteriak, lalu berubah menjadi bayangan putih dan mengejar. Angin mengagetkan Yunu dan berkata, jika kau memakannya, aku tidak akan menghabisimu. Feng Jingyu juga berubah menjadi kilatan petir dan bergegas keluar. Bunga itu mencoba melarikan diri, menggunakan rimpang sebagai kakinya, dan berlari sangat cepat. Pemuda itu melihat Feng Jingyu dan Xiao Bei mengejar raja obat. Sudut mulutnya sedikit terangkat dan berkata dengan dingin, dua idiot. Karena tubuh Sisu tidak bisa digabung, kita bisa pergi ke makam kaisar. Mungkin kita akan beruntung dan memiliki kesempatan yang lebih baik. Pemuda itu mendengus. Feng Jingyu dan Xiao Bei mengejar raja obat, dan tiba-tiba berpikir bahwa tidak ada yang bertanggung jawab atas pemuda itu. Tetapi saat ini, Feng Jingyu sama sekali tidak mungkin melepaskan raja obat. Orang ini berlari sangat cepat sehingga kita tidak bisa mengejarnya. Xiao Bei terkejut. Feng Jingyu berkata, raja obat jauh lebih baik daripada raja obat di Gunung Lingqi.
Seharusnya lebih dari 1000 tahun. Yao Ling pasti lebih tinggi. Jika kau bisa menangkapnya, itu akan menjadi kesempatan besar. Kecepatan Feng Jingyu telah mencapai batasnya. Petir tubuh mengejar si pengejar, tetapi jaraknya cukup jauh dari bunga itu. Setelah mengejar beberapa saat, Feng Jingyu melihat bunga itu telah memasuki sebuah gua. Feng Jingyu terkejut karena masih ada gua di atas bukit. Feng Jingyu datang ke pintu masuk gua dan melihat ke dalam. Gua itu dalam dan terpencil, dan tidak ada yang bisa dilihat. Bagaimana Raja Obat bisa masuk ke gua ini? Apakah ada hal lain di dalam gua? Xiao Bai ragu. Menurut prinsip umum, jika Raja Obat masuk ke gua ini, dia akan mati. Tetapi Raja Obat pasti tahu betul situasi gunung itu, dan pasti ada alasan baginya untuk masuk ke gua ini. Ayo masuk dan lihat. Feng Jingyu juga merasa pasti ada masalah besar. Feng Jingyu dan Xiao Bai mengikutinya. Ada suasana yang dalam dan kuno di dalamnya. Tampaknya gua ini memiliki sejarah yang panjang. Setelah perjalanan yang panjang, seorang pria dan seekor harimau mengikuti aroma obat sepanjang jalan. Xiao Bai mencibir dan berkata, Raja Obat benar-benar bodoh. Aromanya tidak bisa disembunyikan. Percuma lari kemana-mana. Feng Jingyu melihat sekeliling dengan saksama, dan mereka pun sampai di ujung lorong. Di ujung lorong terdapat dunia luar angkasa yang sangat luas, yang sangat berbeda dengan hutan di luar. Namun, dunia itu dipenuhi dengan kesan bobrok, seolah-olah telah mengalami perang yang mengerikan. Banyak tempat di dalamnya adalah reruntuhan dengan jejak perang. Feng Jingyu dan Xiao Bai menatap dunia luas di depan mereka. Mata mereka terbelalak. Mereka terkejut. Mereka tak percaya ada dunia sebesar ini di gunung sekecil ini. Apakah ini makam kaisar? Gumam Yu yang terkejut. Xiao Bai berkata, jika ini makam kaisar, berarti orang itu berbohong. Dia pasti tahu bahwa pintu masuk yang sebenarnya ada di sini. Apa yang dia lakukan di kaki gunung mungkin juga omong kosongnya. Feng Jingyu mengangguk dan berkata, aku sudah lama ragu. Sebelum aku bilang akan naik gunung, ekspresinya berubah. Dia pasti takut kita akan menemukannya di sini. Kita mengejar Raja Pengobatan. Orang itu entah melarikan diri atau datang ke sini, kata Xiao Bai. Hei, Xiao Bai, sepertinya kau tidak bodoh. IQ-mu lumayan. Feng Jingyu bercanda. Xiao Bai mengalihkan pandangannya ke arah angin, lalu berkata, ayo kita cari harta karun. Ini makam kaisar. Jika kau mencari sesuatu, itu adalah pangkat kaisar. Seorang kaisar dapat memperluas wilayah dan membangun dinasti kekaisaran. Wilayahnya luas, yang dapat digambarkan sebagai pemandangan tak terbatas. Bagi seorang kaisar spiritual, bahkan kaisar yang sangat kuat sekalipun. Di antara makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia, mereka yang bisa menjadi kaisar sangatlah langka. Lihat di mana Raja Obat bersembunyi. Aroma angin Jingyu tercium, selain napas kuno, di udara juga tercium aroma Raja Obat. Belum terlambat bagi makam kaisar untuk dijelajahi. Namun, ia tak akan lolos dari sini. Kuncinya, jika Raja Obat tidak tertangkap, ia tak akan ditemukan dalam waktu dekat. Feng Jingyu dan Xiao Bai terus melacak Raja Obat. Mereka mengikuti aroma obat. Sepanjang perjalanan, mereka juga melewati banyak tempat yang bobrok. Beberapa tempat meninggalkan bekas telapak tangan dan kepalan tangan yang mengerikan. Feng Jingyu memandangi jejak telapak tangan dan kepalan tangan itu, dan terkejut karena masih ada aturan jalan. Bertahun-tahun telah berlalu, dan prinsip-prinsip jalan agung itu belum juga sirna. Mereka layak menjadi sarana bagi kaisar spiritual yang kuat. Mereka sungguh mengerikan. Feng Jingyu menggelengkan kepalanya dan berkata diam-diam, sayangnya, hukum-hukum ini bukan atribut petir. Sekalipun aku punya Rongjue, aku tidak bisa mempraktikkan metode kuno lainnya sesuka hati. Lagi pula, Rongjue hanya bisa menggabungkan 3 metode kuno. Feng Jingyu dan Xiao Bai mengejar sebuah pohon kuno. Mereka melihat Raja Pengobatan menunggu di bawah pohon tua itu. Mereka tidak ingin melarikan diri. Sepertinya mereka telah menemukan sesuatu untuk diandalkan. Xiao Bai berkata, aku tidak ingin lari. Kalau aku tidak lari, aku tidak akan sopan. Setelah itu, Xiao Bai hendak bergegas. Feng Jingyu segera menahan Xiao Bai. Xiao Bai tidak puas dan berkata, aku tidak memakannya. Aku hanya akan menciumnya. Feng Jingyu berkata, baru saja aku memujimu atas kecerdasanmu. Sekarang bagaimana kau bisa bodoh? Tidakkah kau lihat bahwa Raja Tabib itu sekarang tidak takut? Ayo kita mundur. Feng Jingyu merasa ada masalah besar dengan pohon tua ini, dan ada firasat buruk. Namun, benar saja, ketika Feng Jingyu dan Xiao Bai mundur, mereka melihat pohon tua itu bergoyang tanpa angin dan daun-daun berguguran. Daun-daun itu berkelap-kelip dengan cahaya, lalu terbang menuju Feng Jingyu dan Xiao Bai. Kecepatannya sangat cepat, seperti serangkaian senjata tersembunyi. Sangat mengerikan. Feng Jingyu terkejut, dan segera melancarkan Bati Jue, menampilkan tubuh Vajra, lalu membawa Xiao Bai mundur dengan cepat seperti guntur. Daun-daun itu terbunuh, kecepatan Feng Jingyu, meskipun lebih cepat, tidak dapat menghindari semua daun. Daun-daun itu mengenai Feng Jingyu, dan tubuh King Kong Feng Jingyu tidak dapat menghalangi serangan daun-daun ini. Setelah beberapa saat, angin merobek kulit Feng Jingyu. Untungnya, daun-daun itu hanya menembus tubuhnya dan tidak menembusnya, kalau tidak, dia akan mati sekarang. Feng Jingyu mendorong ke jarak yang cukup aman, melihat tubuh Feng Jingyu, dalam hati terkejut, lalu langsung menjatuhkan kelopak bunga berwarna-warni 9 daun. Setelah menelan kelopaknya, luka di tubuh Feng Jingyu langsung sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ini benar-benar hal yang baik. Semuanya sudah siap secepat ini. Feng Jingyu langsung melihat luka di tubuhnya. Ia terkejut. Di saat yang sama, ia merasa terlalu boros untuk memakannya. Di dalamnya, ada pohon yang berbahaya. Angin mengagetkan Yu. Apa yang menjadi esensinya? Jika kau hitung, itu juga hewan roh, hanya tumbuhan. Xiao Bai berkata, di pegunungan hewan roh, terdapat banyak tumbuhan yang juga sangat kuat, misalnya, keluarga bunga bulan perak. Di pegunungan hewan roh terdapat lautan bunga, hanya sedikit ras hewan roh yang berani masuk ke dalamnya begitu saja. Angin mengagetkan Yu hingga ternganga, dalam hati sedikit terkejut, berkata, klan bunga bulan perak sangat kuat. Begini saja, di antara makhluk roh dari keluarga tumbuhan, bunga bulan perak adalah yang kedua, dan tak seorang pun dari keluarga tumbuhan berani menyebutnya yang pertama, kata Xiao Bai. Feng Jingyu mengetahui dari Tian Suzi bahwa ibunya adalah putri dari klan Yinyuhua. Kini ia mendengar penilaian Xiao Bai tentang kekuatan klan Yinyuhua. Ia merasa denyut nadi ibunya sangat kuat, yang mungkin tak terbayangkan.
Mata Feng Jingyu menatap pohon kuno itu, lalu melihat Raja Pengobatan di pohon itu bersorak, tak dapat menahan senyum getir. Pantas saja Raja Pengobatan datang ke sini. Ada payungnya di sini. Dengan pohon-pohon kuno yang kokoh sebagai sandaran, Feng Jingyu dan Xiao Bai tak mampu menangkap Raja Pengobatan, sehingga mereka menyerah sementara dan mulai mencari harta karun di dunia luar angkasa ini. Ada perang besar di sini. Karena ini makam kaisar, seharusnya ini pertempuran antara kaisar. Aku tidak tahu apakah kaisar telah jatuh, atau apakah rumah harta karun kaisar masih bisa ditemukan. Angin mengagetkan Yu. Petik 2. Carilah keberuntungan saja, kata Xiao Bai sambil berjalan. Seorang pria dan seekor harimau berjalan perlahan di area ini. Sepanjang jalan, mereka melihat beberapa reruntuhan, dan jejak pertempuran yang tertinggal di reruntuhan itu juga mengandung hukum jalan. Feng Jingyu melihat sebuah tanda pada pedang itu. Pedang itu masih terkepung oleh pedang. Suara pedang itu berdenting, sangat mengerikan. Jika ada yang mendekat, dia pasti akan mati. Mata Feng Jingyu tertuju pada tanda pedang itu, lalu ia mencoba memahami hukum jalan pada tanda pedang itu. Feng Jingyu mengeluarkan konstitusi tubuh roh lainnya dan memusatkan perhatiannya pada tanda pedang itu. Ia merasa pedang itu mengerikan. Jika ia bisa memahaminya, itu akan membantunya meningkatkan kekuatan bertarungnya. Xiao Bai tidak memiliki Rong Jue, dan itu milik binatang roh. Ada metode kuno khusus dari suku macan putih, jadi dia tidak perlu berlatih metode kuno lainnya. Xiao Bai melindungi Dharma Feng Jingyu di sisinya. Ketika Feng Jingyu melihat tanda pedang itu, sebuah gambaran perlahan muncul di benaknya. Dalam gambaran itu, ada sosok samar yang menampilkan roh pedang yang kuat. Feng Jingyu memejamkan mata, sangat sedih untuk tenang, gambaran dalam benaknya terus muncul. Napas Feng Jingyu secara bertahap dipenuhi dengan roh membunuh dan memotong. Ada pedang ki samar di permukaan tubuhnya. Roh pedang itu perlahan mengembun, dan akhirnya pedang ki yang tidak nyata terbentuk. Feng Jingyu tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian ada pedang di tangannya. Dia mengayunkan pedangnya dan membelahnya menuju kehampaan. Ki pedang dari seluruh tubuh meledak seketika, yang sangat mengerikan. Roh pedang itu terbang di langit. Sebuah batu besar tak jauh dari sana terbelah oleh angin, lalu roh pedang itu pun ikut terbawa angin dan menghancurkan batu besar itu. Melihat kekuatan pedang itu, Xiao Bai membuka mulutnya dan berkata, "Aku anak baik, sungguh kuat." Ketika Feng Jingyu melihat efek ini, ia pun tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Sungguh kuat. Sayang sekali alamku belum cukup. Kalau tidak, kekuatan pedang ini akan semakin mengerikan. Sihir macam apa ini?" Xiao Bai ragu. Feng Jingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Entahlah. Aku akan memberinya nama baru. Namanya pedang peledak." Xiao Bai memutar matanya dan berkata, "Nama yang buruk. Itu hanya sebuah nama." Itu benar. Feng Jingyu merasa lebih puas dengan nama itu, dan itu lebih tepat. "Kau punya sesuatu. Aku akan mencari peluang besar." Xiao Bai berkata. Feng Jingyu berkata, "Santai saja. Tidak ada orang lain di sini yang bisa merampok kita. Kita harus mencari dengan cermat. Jangan lewatkan kesempatan besar apapun. Satu orang dan satu harimau terus mencari. Ketika mereka mencarinya, anak-anak muda juga telah mencarinya di dunia ini. Tujuannya adalah mayat yang kuat. Jika dia bisa menggabungkan mayat yang kuat, wilayahnya akan sangat meningkat. Terlebih lagi, melihat situasi di sini, ada perang besar. Jika ada mayat di sini, wilayah mayat tidak akan rendah." Kedua idiot itu masih mencari Raja Pengobatan, tetapi mereka tidak tahu bahwa ini adalah kesempatan yang paling diunggulkan. Pemuda itu mulai tersenyum dingin. Meskipun pemuda itu terkejut dengan jejak pertempuran, itu hanya itu. Itu bukan atribut yang sama. Dia tidak bisa berlatih sama sekali. Tujuan pemuda itu adalah mayat, jadi dia telah mencari bangunan yang lebih lengkap sepanjang jalan. Namun, di sepanjang jalan, kami tidak menemukan bangunan yang lengkap, atau tulang putih. Aneh, bagaimana mungkin tidak ada apa-apa? Meskipun sudah bertahun-tahun, masih ada tulang yang tertinggal. Pemuda itu bingung, dan ia terus mencari. Feng Jingyu dan Xiao Bai tidak ingin mencari tahu. Jika Feng Jingyu melihat jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran yang lebih kuat, mereka akan mempertimbangkan untuk memahaminya. Rong Jue, yang asli bukan hanya metode kuno yang dapat mengintegrasikan 3 atribut berbeda, tetapi dapat menampung lebih banyak lagi. Dengan kata lain, dapat menampung lebih banyak spiritual, dan mengintegrasikan roh semacam itu dengan atribut guntur untuk mengubahnya menjadi jenis roh mengerikan lainnya. Feng Jingyu menyentuh dagunya dan berpikir, Feng Jingyu juga memahami jenis tinju tertentu. Tinju jenis ini sangat kuat. Ia dapat diintegrasikan dengan Bati Jue. Kekuatan setelah fusi benar-benar jauh lebih mengerikan. Itu namanya longsor, kata Feng Jingyu. Yang satu lebih parah daripada yang lain. Xiao Bai meremehkan jalannya. Feng Jingyu tidak peduli. Ia melihat sekeliling dan berkata, "Di sini benar-benar bobrok. Kecuali pohon tua yang baru saja ditemui, hampir mati. Tidak ada kehidupan manusia. Lagi pula, aku sudah lama tidak menemukan harta karun." "Sungguh menjijikkan," kata Xiao Bai dengan marah. Feng Jingyu berkata, "Jangan khawatir, itu kau. Itu semua milikmu. Kau tidak bisa lari." Xiao Bai menyipitkan mata ke arah Feng Jingyu, sementara Jingyu berkata, "Kau akan mengatakan hal seperti itu." Feng Jingyu tersenyum tipis, lalu melanjutkan pencariannya. Tak lama setelah ia pergi, Feng Jingyu tiba-tiba melihat sosok seorang pemuda di kejauhan. Feng Jingyu sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, "Orang itu benar-benar ada di sini. Ayo kita pergi, kejar dan lihat apakah orang itu tahu sesuatu." Feng Jingyu dan Xiao Bai menyusul dan mengikuti di belakang pemuda itu. Kalau bukan karena orang jahat itu, aku pasti sudah dapat informasi lebih banyak. "Mencari jarum di dunia sebesar ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami," katanya. Saat pemuda itu mengumpat, tiba-tiba ia merasakan bahaya. Ia mendongak dan melihat seekor binatang roh raksasa muncul di hadapannya. Ini Tyrannosaurus aureus. Pupil mata pemuda itu mengecil, dipenuhi rasa takut. Feng Jingyu dan Xiao Bai terkejut melihat Tyrannosaurus Rex emas raksasa itu, dan hati mereka semua tergerak. "Aku menyekanya, kukira semua yang ada di dalamnya sudah mati. Bagaimana mungkin ada binatang roh sebesar ini?" Angin mengagetkan Yu dan membuatnya terkejut. Ini Tyrannosaurus Rex emas. Ia memiliki temperamen yang panas, dan daya tahannya luar biasa dan kebal. Ia termasuk binatang roh tingkat 8. Tyrannosaurus emas ini sangat langka di pegunungan binatang roh, dan kebanyakan dari mereka ada di hutan kuno, kata Xiao Bai.
Lihat, mata Tyrannosaurus Rex emas itu berwarna abu-abu dan putih. Mereka tidak terlihat hidup. Angin mengejutkan Yu dan menduga-duga. Xiao Bai juga melihat mata Tyrannosaurus Rex, yang pada dasarnya tanpa cahaya. Apakah ini cara hidup yang aneh dalam legenda? Tanya Xiao Bai terkejut. Apa, beberapa orang kuat, makhluk roh yang hidup dan kuat, memang sudah mati, tetapi jika tekad mereka sangat kuat, mereka masih bisa memiliki kekuatan tempur yang kuat setelah kematian berkat sebuah tekad, kata Xiao Bai. Bisakah kau bertarung saat mati? Apakah ini zombie? Angin mengejutkan Yu. Zombie, Xiao Bai jelas belum pernah mendengarnya. Mayat hidup, Feng Jingyu juga berkata dengan cara lain. Xiao Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak terlalu akurat. Mereka tidak punya ide. Pikiran mereka hanyalah tekad. Jika mereka menjaga sesuatu, mereka akan menjaganya dengan tekad. Jika ada yang terancam, mereka akan bertindak. Jika tidak ada ancaman, mereka tidak akan memperhatikannya. Angin mengejutkan Yu hingga mendengar ucapan itu, lalu berkata, sekarang orang ini muncul. Apa maksudnya datang ke sini tanpa alasan? Xiao Bai berkata, seharusnya anak itu telah memasuki area terlarang. Feng Jingyu berkata, pergi, mundur sedikit, agar tidak ketahuan. Mari kita lihat situasinya dulu. Melihat Tyrannosaurus aureus yang besar, jantung pemuda itu berdebar kencang. Dia tahu kekuatan Tyrannosaurus emas itu. Di hadapan Tyrannosaurus Rex emas itu, dia merasakan tekanan yang kuat. Raungan, Tyrannosaurus emas itu meraung, suaranya bergema di dunia, lalu mengangkat kaki depannya yang besar dan menginjak pemuda itu. Telapak kakinya terangkat tinggi untuk menghalangi sinar matahari. Menginjak pemuda itu seperti menginjak semut. Pemuda itu langsung menghindar, cakar raksasanya jatuh ke tanah, dan sebuah lubang besar muncul di tanah. Tubuh pemuda itu terguncang mundur, lalu tak peduli lagi, kembali melarikan diri dengan putus asa. Tyrannosaurus Rex berlari, tanah bergetar, kecepatannya tak melambat, tepat di belakang pemuda itu. Wajah pemuda itu pucat pasi. Bagaimana mungkin ia begitu sial bertemu makhluk roh sekuat itu? Feng Jingyu dan Xiao Bai melihat Tyrannosaurus Rex emas mengejar pemuda itu, lalu mereka pergi ke tempat Tyrannosaurus emas itu muncul. Setelah sampai di sana, mereka menemukan sebuah gerbang batu, dan di depan gerbang batu itu terdapat dua patung makhluk roh dan binatang yang kuat. Terlebih lagi, gerbang batu itu sangat besar dan tebal. Mustahil untuk membukanya dengan paksa dan mengguncang alam semesta dengan kekuatan angin. Feng Jingyu mulai mencari mekanisme di sekitarnya. Pasti ada mekanisme untuk gerbang batu seperti itu. Kalau tidak, haruskah dibuka dengan paksa setiap saat? Feng Jingyu meraba-raba kedua patung hewan roh itu sebentar, lalu mendorong salah satu patung. Patung itu benar-benar bergerak. Dengan gerakan patung itu, gerbang batu besar itu bergemuruh dan bergetar, dan seluruh bumi berguncang, seperti gempa bumi. Kemudian, gerbang batu besar itu mulai naik perlahan. Hanya dengan melihatnya seperti ini, Anda dapat merasakan beratnya gerbang batu itu. Raungan, tepat saat gerbang batu itu naik, raungan Tyrannosaurus Rex emas juga datang. Kemudian Tyrannosaurus Rex menyerah mengejar pemuda itu dan bergegas menuju gerbang batu. Pemuda itu, yang dikejar oleh Tyrannosaurus aureus, merasakan bumi berguncang dan sangat terkejut. Kemudian dia mengikuti Tyrannosaurus aureus. Angin Jingyu mendengar raungan Tyrannosaurus Rex emas. Dia terkejut dan tahu bahwa Tyrannosaurus emas itu akan kembali, jadi dia bergegas menuju gerbang batu bersama Xiao Bai. Pintu batu baru saja terbuka sekitar satu kaki, Angin Jingyu membiarkan Xiao Bai masuk ke gudang, dan kemudian dengan cemas menunggu pintu batu itu naik sedikit lagi. Feng Jingyu telah melihat Tyrannosaurus Rex emas dengan kecepatan yang sangat tinggi. Wajahnya tiba-tiba berubah, lalu ia bergegas masuk ke gerbang batu yang membentur tanah. Ketebalan gerbang batu itu di luar perkiraan Feng Jingyu. Seluruh gerbang batu setebal 2 meter, sehingga batu besar itu terasa seperti dipotong langsung dari tebing dengan pedang. Angin kencang mengagetkan Yu untuk memasuki gerbang batu, dan ia hanya menghela napas. Tyrannosaurus Rex emas itu begitu besar sehingga jika ingin masuk, ia harus menunggu sampai semua gerbang batu terangkat. Feng Jingyu berbalik dan melihat ke belakang. Semua dinding di belakangnya bertatakan mutiara malam, membuat seluruh ruangan menjadi sangat terang. Apakah ini istana? Setelah melihat pemandangan di depannya, Feng Jingyu terkejut. Setelah Xiao Bai keluar dari gudang, ia melihat pemandangan di depannya, dan juga sedikit terkejut. Sepertinya ini adalah tempat tinggal kaisar, dan tempat persembunyiannya pasti ada di sini. Mulut Xiao Bai retak, yang terlalu bersemangat untuk retak. Feng Jingyu mengamati sekeliling dinding. Ada rem tangan di dalamnya. Feng Jingyu berjalan mendekat dan menarik rem tangan itu. Gerbang batu tiba-tiba kehilangan kendali. Dengan bunyi, bang, patung itu jatuh. Dan di luar, patung itu perlahan kembali ke posisi semula. Melihat gerbang batu tertutup, Tyrannosaurus Rex meraung di luar gerbang batu dan menjadi sangat ganas. Ketika pemuda itu melihat gerbang batu runtuh, hatinya mencelos dan ia berkata dalam hati, apakah mereka akan masuk? Ketika pemuda itu melihat patung itu bergerak, ia mengerti apa yang sedang terjadi. Namun sekarang ada Tyrannosaurus emas yang menjaga simen. Jika ia muncul, ia pasti akan diserang oleh Tyrannosaurus aureus kecuali ada sesuatu yang digunakan untuk mengalihkan perhatian Tyrannosaurus tersebut. Gerbang batu tertutup rapat, dan Feng Jingyu merasa lega, jadi mereka tidak perlu khawatir Tyrannosaurus Rex emas akan masuk. Tutup gerbang batunya. Bagaimana kita bisa keluar sebentar lagi? Xiao Bai menatap angin dan mengejutkan Yu. Feng Jingyu berkata, tidak, kita akan dihancurkan oleh Tyrannosaurus Rex emas sebentar lagi. Xiao Bai mengalihkan pandangannya dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia melihat ke arah istana dan berkata, coba tebak ada berapa banyak harta karun di sana. Ini adalah kediaman kaisar spiritual. Ini semua misi kita. Angin mengejutkan Yu dan mulutnya menganga. Kau serakah, kata Xiao Bai, tapi aku lebih serakah. Feng Jingyu dan Xiao Bai sama-sama jahat. Mereka tertawa dan berjalan menuju istana. Sepertinya telah terjadi pertempuran di istana. Di dalam berantakan, dan banyak tempat telah hancur. Namun, pertempuran tampaknya dimulai dari sini, dan kemudian medan perang utama ada di luar. Semua ini tidak hancur oleh pertempuran. Feng Jingyu dan Xiao Bai berjalan di aula makan. Sepertinya sedang ada pesta besar di sini, tetapi entah mengapa, mereka malah bertempur dan menghancurkan seluruh dunia. Feng Jingyu mengamati situasi di dalam dan berjalan menuju istana. Istana itu sangat besar, banyak tempat telah hancur, dan berantakan di mana-mana. Feng Jingyu melihat sesosok mayat tergeletak di tanah yang telah berubah menjadi tulang belulang putih.
Tulang-tulang mayat itu hampir berserakan. Kemudian, di area terbuka, Feng Jingyu melihat banyak mayat, semuanya telah menjadi tulang belulang putih. Saya menemukan beberapa potongan kecil di sini, tetapi saya menemukannya dengan cepat. Setelah berjalan menyusuri alun-alun yang penuh dengan tulang belulang mayat, kami tiba di sebuah kuil besar. Semua plakat di kuil itu miring, tetapi kata-kata di atasnya masih terlihat kuat dan agung. Istana Jiwa, 3 karakter pada plakat itu tidak kehilangan kecemerlangan dan momentumnya seiring berjalannya waktu. Seluruh kuil telah hancur di beberapa tempat, tetapi pola keseluruhannya belum hancur. Berdiri di depan kuil seperti itu, angin mengejutkan Yu karena merasa dirinya begitu kecil. Menatap kuil, Xiao Bei terkejut dan berkata, ini aula utama kaisar spiritual yang kuat, aula kaisar jiwa. Apakah penguasa kuil ini Raja Jiwa? Feng Jingyu berjalan menuju aula kaisar jiwa dan memasuki aula tersebut. Pada pandangan pertama, Feng Jingyu melihat sesosok pria parubaya duduk di singgasana istana. Sosok itu adalah seorang pria parubaya dengan jubah yang anggun dan anggun, wajah tanpa ekspresi, mata yang sayu, dan cahaya yang redup. Ketika Feng Jingyu melihat sosok itu, ia terkejut. Namun, ketika ia mengamati dengan saksama dan menatap mata pria parubaya itu, ia tahu bahwa pria parubaya itu telah meninggal. Apakah ini orang mati? Angin mengejutkan Yu hingga ragu, ini adalah kaisar jiwa. Jika kekuatannya mencapai tingkat kaisar, tubuhnya sulit dihancurkan, kata Xiao Bei. Angin mengejutkan Yu ketika melihat pilar batu besar di aula, bersandar pada sesosok, juga tidak memiliki vitalitas. Apakah ini juga seorang kaisar? Pada saat yang sama, 2 tubuh kaisar muncul, yang terlalu mengejutkan. Xiao Bei berkata, kurasa, seharusnya kedua orang ini yang saling bertarung, dan keduanya berakhir bersama. Feng Jingyu tidak menghakimi dirinya sendiri, tetapi memasuki kuil. Kemudian dia melihat sekeliling. Tidak ada kerusakan di sekitarnya. Sepertinya kedua pria itu tidak bertarung di sini. Ketika Feng Jingyu berjalan ke sosok yang bersandar di pilar batu, dia bisa melihat wajah sosok itu dengan jelas. Dia juga seorang pria parubaya. Meskipun sudah mati, seluruh tubuhnya masih memancarkan aura yang kuat, yang membuat Feng Jingyu sulit didekati. Inilah kekuatan dari yang kuat. Sekalipun sudah mati, jangan tersinggung. Angin mengejutkan Yu dengan emosi. Xiao Bei berkata, kedua mayat ini harus dibawa pergi. Ini sangat berharga. Bagaimana aku bisa menyingkirkannya? Aku tidak bisa mendekatinya. Medan udaranya terlalu kuat. Jarak 10 meter adalah batasnya. Angin kencang mengagetkan Yu. Xiao Bei berkata, selalu pikirkan cara. Bisakah kau menyia-nyiakan mayat kaisar? Kedua mayat ini lebih berharga daripada harta apapun. Feng Jingyu melihat sekeliling, lalu menyentuh dagunya dan berpikir. Kemudian, ia mengeluarkan penutup peti mati dari gudang. Aku akan mencoba menutupi mayat kaisar dengan penutup peti mati untuk melihat apakah aku bisa menahan sebagian auranya. Feng Jingyu berkata, lalu melemparkan penutup peti mati itu. Namun, ketika penutup peti mati itu mendekati mayat kaisar, penutup peti mati itu meledak. Aku akan memotongnya. Feng Jingyu langsung memarahinya. Ini adalah harta yang telah dihancurkan. Ia masih ingin menggunakan peti mati ini untuk menutupi hati orang lain lain kali. Xiao Bei berbalik dan berkata, setidaknya ayahmu juga generasi Lady. Kenapa kau tidak meninggalkan harta karun? Feng Jingyu berkata dengan nada kesal, kau juga anggota suku macan putih. Kenapa kau tidak punya harta karun yang berharga? Apakah kita terlalu menyedihkan? Tanyanya, kita mandiri, dan bergantung pada diri sendiri. Angin mengejutkan Yu. Ayolah, aku bukan orang seperti itu. Xiao Bei berkata, hidupku sungguh pahit. Sebagai suku macan putih yang berharga, aku tidak bisa menikmati kehidupan berkualitas tinggi sebagai suku macan putih, tapi aku harus berjuang sendiri di sini. Tidak menjanjikan, Angin Jingyu berkata dengan nada meremehkan. Berapa bunganya? Kekuatan besar orang lain mengambil harta karun sesuka hati. Bahkan seorang anak kecil pun bisa menekanmu dalam hitungan menit. Xiao Bei bersenandung. Feng Jingyu berkata, lihat, anak mana yang berani menekan Laozi. Aku akan mengajarinya menjadi anak yang baik setiap menit. Baiklah, jangan bilang tidak ada lagi. Coba lihat cara lain untuk menyingkirkan kedua mayat ini. Xiao Bei bertekad untuk memiliki kedua mayat ini. Apa gunanya kedua mayat ini? Feng Jingyu bertanya dengan ragu. Xiao Bei berkata, apa kau bodoh? Tidakkah kau lihat mereka semua punya ruang penyimpanan? Itu adalah gudang harta karun kaisar. Jika kita tidak mengambil kedua mayat ini, bagaimana kita bisa mengambil barang-barang lainnya? Lagi pula, darah kaisar bisa digunakan untuk kultivasi. Setetes darah kaisar pun tidak bisa ditemukan. Feng Jingyu memutar bola matanya, tetapi mendengar apa yang dikatakan Feng Jingyu, ia merasa sedikit yakin. Sudah lama sekali, darah mereka belum mengering. Feng Jingyu bertanya dengan ragu. Xiao Bei berkata, belum tentu. Beberapa darah kaisar tidak akan mengering selama ribuan tahun, dan beberapa akan mengering karena alasan khusus. Angin mengejutkan Yu hingga tercium baunya. Dua mayat di dalam ini mengandung darah kaisar, ini juga tergantung keberuntungan. Bagaimanapun, kedua mayat ini harus dibawa pergi. Xiao Bei berkata. Feng Jingyu juga mengangguk. Ia benar-benar ingin membawanya pergi. Ini adalah dua harta karun. Feng Jingyu menyentuh dagunya, berjalan bolak-balik, lalu memikirkan cara membawa kedua mayat itu pergi. Di luar gerbang batu besar, pemuda itu dengan aktif menantang Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex melihat pemuda itu dan meraung lagi, lalu menerjang pemuda itu. Pemuda itu segera pergi dengan cepat, dan Tyrannosaurus Rex emas mengejarnya sepanjang jalan. Pemuda itu telah merancang semua jebakan dan rute pelarian mereka sendiri. Tyrannosaurus emas berusaha mengejar, pemuda itu menyeringai, kali ini kau akan mati. Pemuda itu bergegas ke tepi tebing, lalu berdiri di tepi tebing, menunggu Tyrannosaurus emas datang. Tyrannosaurus Rex itu langsung menerjang pemuda itu, tanpa menyadari bahwa ada tebing di depannya. Pemuda itu menunggu momen ini, dan ia juga berjudi. Hanya ketika naga emas datang, ia akan selamat. Ketika Tyrannosaurus Rex datang, pemuda itu segera melangkah maju dan meluncur di bawah tubuh Rex itu jatuh ke tanah dan mendayung maju tak terkendali. Kemudian ia jatuh ke dasar tebing. Pemuda itu menarik napas dan berkata, hanya ada satu tekad yang tersisa. Maukah kau bertarung denganku? Bagaimana kau bisa lebih baik? Ini bukan tanpa otak. Pemuda itu segera pergi ke gerbang batu besar, lalu mendorong patung itu. Gerbang batu bergetar dan naik perlahan.
Setelah gerbang batu naik ke ketinggian tertentu, pemuda itu tidak sabar untuk memasuki gerbang batu. Setelah melihat situasi di dalam gerbang batu, pemuda itu tak kuasa menahan tawa liar. Akhirnya aku menemukan istana kaisar yang sebenarnya. Pemuda itu sangat gembira, dan kemudian wajahnya muram. Ia berkata dengan muram, orang itu datang lebih dulu, tapi dia tidak bisa mengambil harta karun itu. Setelah berkata demikian, pemuda itu bergegas menuju istana, dengan tatapan membunuh di matanya. Kini ia telah sedikit pulih. Meskipun belum mencapai puncaknya, itu sudah cukup untuk menghadapi Feng Jingyu. Saat ini, Feng Jingyu masih memikirkan cara untuk mengambil tubuh kaisar. Ini benar-benar masalah besar. Jika Tian Suzi ada di sini, pasti ada jalan. Aku hanya bisa mencoba konstitusi tubuh roh gunturku. Setelah menggabungkan Tian Lei Jue dan Bati Jue, perkuat pertahanan tubuh dan lihat apakah kita bisa mendekati tubuh kaisar. Feng Jingyu tidak bisa memikirkan cara lain. Xiao Bei berkata, hati-hati, ini bukan lelucon, kalau tidak, cepat mundur. Feng Jingyu mengangguk, lalu ia siap. Seluruh tubuhnya berubah menjadi perak, dan 81 pembuluh darah spiritualnya bersinar. Feng Jingyu mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya secara ekstrim, dan sepenuhnya mengungkap keunggulan fisik tubuh roh guntur. Pada saat ini, tubuh Feng Jingyu bergemuruh, mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar bagaikan genderang perang dengan momentum yang mengerikan. Feng Jingyu perlahan mendekati jenazah kaisar. Sebelumnya, jaraknya hanya sekitar 10 meter, Feng Jingyu merasakan aura yang kuat. Namun, kini, setelah jaraknya hanya sekitar 10 meter, tekanan Feng Jingyu terasa jauh lebih ringan. Xiao Bei sangat gugup, semakin dekat ia dengan kaisar, semakin berbahaya dirinya. Ia bisa saja dihancurkan oleh aura kaisar kapanpun dan dimanapun. Tatapan mata Feng Jingyu tegas, tetapi butiran keringat yang besar juga mengalir di pipinya. Semakin dekat dari tubuh kaisar, hanya sekitar 5 meter, Feng Jingyu merasa tubuhnya sulit untuk bergerak maju, dan kakinya seperti tersangkut. Saat ini, Feng Jingyu tidak lagi berpikir untuk mendapatkan tubuh kaisar, tetapi mengandalkan kekuatan penindasan yang kuat ini untuk memoles tubuhnya. Di bawah tekanan yang begitu besar, jika ia dapat melangkah, bahkan jika hanya bergerak 1 cm, itu akan menjadi kemajuan besar. Dalam hal ini, yang terbaik adalah berlatih Bati Jue, yang dapat membuat tubuh lebih kuat. Kali ini, kita akan mengandalkan kekuatan ini untuk menerobos ke lantai 4 lintai. Feng Jingyu menggertakkan giginya dan berencana untuk menerobos di sini. Xiao Bei menatap angin, Jingyu membeku di tempat, dan tidak bisa bergerak maju sama sekali. Ia juga khawatir. Bos, jika Anda benar-benar tidak tahan, Anda bisa kembali. Saya tidak akan menyalahkan Anda, kata Xiao Bei. Kentut, diamlah. Aku akan menembus level 4 lintai. Feng Jingyu menggunakan pikirannya untuk berkomunikasi dengan Xiao Bei. Xiao Bei terkejut dan berkata, benarkah, bos? Kau ingin menerobos di sini? Kau bermain api. Feng Jingyu berkata, ini kesempatan bagus. Ini bagus untuk kultivasiku. Kau bisa datang dan mencobanya. Aku tidak mau. Aku bodoh. Kepala putih kecil itu menggeleng seperti mainan kerincingan. Feng Jingyu mendengus sinis, lalu ia menunduk dan mulai mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencapai level 4 lintai. Pada saat ini, sosok pemuda itu muncul di aula. Setelah melihat tubuh dua kaisar di aula, matanya hampir keluar. Xiao Bei melihat pemuda itu muncul, lalu menatap pemuda itu dengan waspada, mulutnya mengeluarkan raungan peringatan. Pemuda itu melihat Feng Jingyu tak bergerak di depan kaisar, dan aura di sekujur tubuhnya menjadi sangat kuat dan tampak luar biasa. Tubuh kaisar memang tubuh kaisar. Jika aku bisa menyatu dengan tubuh kaisar, seberapa kuatkah aku nantinya? Mata pemuda itu berbinar. Xiao Bei menatap pemuda itu, lalu kembali mengeluarkan auman harimau. Bulu-bulu di sekujur tubuhnya merinding, dan napasnya pun keluar sepenuhnya. Pemuda itu menatap Xiao Bei lalu bergumam, kau pikir kau masih bisa menghadapiku sekarang? Aku akan menebasmu dulu, baru anak itu. Ucap pemuda itu, lalu bergegas menuju Xiao Bei. Udara dingin menerjang, dan sebuah telapak tangan menghantam Xiao Bei. Xiao Bei meraung dan meraung. Gelombang suara yang dahsyat menyapu. Pemuda itu merasakan sakit yang menusuk di telinganya, lalu pusing. Ia segera menyadari bahwa ini adalah serangan jiwa yang mengandalkan suara, dan ia segera melindungi telinganya dengan aura. Setelah Xiao Bei meraung, harimau itu sudah mulai menuruni gunung. Tubuhnya berubah menjadi cahaya putih dan menerjang pemuda itu. Ketika pemuda itu merasakan bahaya, ia segera mengeluarkan aura yang kuat dan berkumpul untuk melawannya. Namun, serangan Xiao Bei sangat kuat. Kekuatan pemuda itu tidak sepenuhnya dikeluarkan dalam kepanikan, sehingga seluruh tubuhnya terguncang. Xiao Bei memanfaatkan momen ini, tanpa ragu, melancarkan serangan ketiga lagi, mengangkat telapak tangan harimau itu dan menembakkannya ke arah pemuda itu. Telapak fuhu, teriak Xiao Bei, dan sebuah segel mantra muncul di telapak tangan harimau itu, yang bersinar terang. Kemudian, segel itu dengan cepat membesar dan menekan masa lalu ke arah pemuda itu. Pemuda itu terkejut, dan seluruh tubuhnya mundur dengan bingung. Segel kutukan ditekan ke bawah dan pemuda itu tidak tertahan, tetapi pemuda itu terguncang. Xiao Bei menerekamnya lagi, dan sebuah segel bersinar di tubuhnya. Xiao Bei meraung, dan seluruh kekuatan tubuhnya meledak. Segel mantra yang kuat muncul lagi di telapak tangan harimau. Segel ini lebih kuat dan mengerikan daripada yang sebelumnya. Pemuda itu juga meraung, lalu auranya menyembur keluar dan berkata, mantra Tain. Aura itu melesat keluar, dan kekuatan jahat meletus dan bertabrakan dengan segel mantra Xiao Bei. Kedua kekuatan itu membeku bersama. Xiao Bei melolong, harimau itu mengaum di langit, memekakkan telinga. Gendang telinga pemuda itu pecah, kepala pusing, tetapi mereka tetap terjaga, dan Xiao Bei harus bertarung. Segel mantra di bawah telapak tangan harimau putih kecil itu bersinar, dan segel di tubuh Xiao Bei juga bersinar. Kemudian dengan raungan Xiao Bei, kekuatan dahsyat keluar dari segel dan menyebar ke seluruh tubuh Xiao Bei. Xiao Bei merasakan kekuatan yang luar biasa, dan segera mengumpulkan kekuatan ini di telapak tangan harimau itu. Kemudian telapak tangan harimau itu bergetar, dan kekuatan segel mantra meningkat tajam dan langsung ditekan. Mantra Tain pemuda itu langsung hancur, dan wow, pemuda itu menyemburkan seteguk darah, lalu seluruh tubuhnya terkutuk.
Segel kutukan itu menempel pada pemuda itu dan menyegelnya. Tubuhnya tak bisa bergerak sepenuhnya dan menjadi daging di talenan. Wajah pemuda itu pucat dan ketakutan. Ia tak menyangka kekuatan Xiao Bei begitu dahsyat hingga mampu menekannya sepenuhnya. Xiao Bei menatap pemuda yang terkulai di tanah, mengabaikannya, lalu berbaring dan melihat ke dalam tubuhnya. Alasan mengapa ia memiliki kekuatan sekuat itu barusan terutama karena segel internalnya. Ia menemukan segel itu sebelumnya, tetapi ia tak menyangka segel itu akan memberinya kekuatan dahsyat di saat kritis. Segel itu disegel dengan apa? Xiao Bei ragu, saat ini dengan kekuatannya, ia tidak bisa membuka segel di tubuhnya. Xiao Bei memeriksa segel dan menemukan bahwa segel itu tidak longgar. Kekuatan tadi tampaknya berasal dari segel itu sendiri. Xiao Bei sedikit kecewa, lalu berdiri dan menghampiri pemuda itu. Pemuda itu menunjukkan ekspresi panik dan keringat dingin. Xiao Bei hanya menyipitkan mata ke arah pemuda itu lalu pergi. Ia terlalu malas untuk mengurus pemuda itu. Pada saat ini, kekuatan petir di sekujur tubuh Feng Jingyu tampak meledak, berderak, dan mengeluarkan suara keras. Cahaya perak dan emas bergantian, dan momentumnya semakin kuat. Setelah melihat Feng Jingyu, pemuda itu merasa luar biasa. Sekarang ia semakin merasa bahwa Feng Jingyu dan Xiao Bei tidak sederhana. Bagaimana mungkin seorang murid Sekte Shenlei memiliki harimau putih dan aura yang begitu mengerikan? Feng Jingyu berhasil menembus ke tingkat keempat alam lingtai. Setelah terobosan, ia merasa napasnya telah meningkat pesat, dan semua aspek peningkatannya juga luar biasa, benar-benar berbeda. Feng Jingyu tidak merasa rileks, tetapi terus berpikir untuk melanjutkan. Saat ini, langkahnya bergerak sedikit, sangat halus, jika tidak diperhatikan dengan cermat, hampir tidak terlihat. Namun, gerakan kecil inilah yang membuat Feng Jingyu sangat terkejut, karena hanya dia yang tahu seberapa besar tekanannya dan betapa sulitnya bergerak sekecil itu. Xiao Bei memperhatikan napas Feng Jingyu yang semakin kuat, dan tahu bahwa Feng Jingyu telah melewatinya dengan lancar, yang bisa dianggap sebagai kelegaan. Xiao Bei menoleh dan berjalan ke arah pemuda itu, menatapnya dengan tatapan membunuh di matanya. Pemuda itu ketakutan dan berkata, "Jangan bunuh aku masih punya banyak." Xiao Bei tidak mendengarkan pemuda itu untuk melanjutkan perkataannya. Cakar harimau itu langsung menepuknya, kepala pemuda itu pun hancur berkeping-keping.